Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdila Laila Hafizah dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan NIM P017133223016. Di video kali ini, saya akan membuat video dengan tema membangun perilaku anti korupsi dengan dosen pembimbing Bapak Tommy Sujarwadi MS yang saya hormati. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberantasan korupsi. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pemberantasan? Nah, pemberantasan itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, memberantas, pencegahan, pengucilan, perkembangan, atau pemusnahan. Jadi pemberantasan itu artinya kayak memusnahkan atau mencegah, misalkan dalam suatu penyakit, misalkan di COVID-19 kemarin, kita memberantasnya dengan cara memakai masker, dengan cara rutin selalu mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan pemberantasan korupsi di Indonesia itu, kita masuk ke materi inti. Jadi, pemberantasan korupsi itu berbeda-beda di setiap negara. Nah, yang akan saya bahas itu adalah tentang korupsi di Indonesia. Jadi, pemberantasan korupsi di Indonesia itu ada 3, atau bisa dikenal dengan trisula. Jadi, trisula itu ada penindakan, pencegahan, pendidikan. Dikenal dengan istilah trisula, dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, masuk ke materi pertama, yaitu adalah sulap penindakan. Sulap penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah KPK memperkuat whistleblowing system yang mendorong masyarakat mengadukan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi bisa dilakukan di situs KPK. Nah, yang kedua, sulap pencegahan. Harus diakui, masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Sulap pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubgah, serta transparansi penyelenggara negara atau PN. Ketiga, ada sulap pendidikan. Sulap pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal, uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Melalui sulap pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Nah, itu tadi materi tentang pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, saya sebagai mahasiswi Indonesia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa memberantas mata rantai korupsi. Karena korupsi sangatlah merajalela di Indonesia ini. Bahkan
hukuman yang sudah diberikan kepada mereka, hukuman yang sudah mestinya itu berat, masih mereka tidak jera-jera untuk melakukan perbuatan korupsi, karena itu sangat merugikan. Itu merugikan negara, keuangan negara. Dan rata-rata orang-orang yang melakukan korupsi itu adalah para pejabat di Indonesia. Mereka tidak sadar bahwa korupsi bisa menimbulkan banyak dampak yang buruk bagi perekonomian masyarakat di Indonesia. Mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa tahu bagaimana masyarakat Indonesia selalu membayar pajak. Masyarakat Indonesia selalu mencari uang kesana kemari untuk membayar pajak kepada pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah banyak pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalkan ada salah, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.